Hey, welcome back to my channel. Kalau kamu punya banyak banget keinginan, kamu merasa punya keinginan yang kayak mustahil gitu buat terjadi, tapi kamu pengen banget, maka di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang pas buat berdoa. Nah, aku mau sharing sedikit pengalaman, banyak sih ya, karena ini pengalaman panjang dari tahun 2017. Nah, jadi di tahun 2017 setelah aku daftar kuliah S2 dan udah dapat LOA, Letter of Acceptance dari S2 dan fix udah bisa mulai kuliah September 2017. Nah, waktu itu pengumumannya di sekitar bulan Ramadan 2017. Nah, terus udah itu karena aku tahu bahwa kuliah S2 itu jauh lebih berat dibandingkan S1, meskipun aku nggak tahu seberat apakah kuliah S2 itu, karena aku juga nggak tahu mau nanya siapa. Jadi ya aku baca-baca di blog kayak gitu, cuma aku nggak pernah benar-benar ketemu orang ngobrol gitu, kuliah S2 tuh kayak gini tuh nggak pernah. Jadi akhirnya selama aku masih ingat banget waktu itu, setiap selesai tarawih sepanjang bulan Ramadan aku berdoa. Aku masih ingat 3 yang aku doain waktu itu. Yang pertama, aku pengen dapat beasiswa full selama kuliah S2 gimana pun caranya. Yang kedua, aku pengen tesisku lancar, terus aku bisa penelitiannya cepet dan bisa lulus tepat waktu. Aku nggak muluk-muluk pengen lulus cepet, aku cuma pengen lulus tepat waktu, karena beasiswa kan sekalipun dapat beasiswa ya pasti terbatas di maksimal kuliah normalnya S2, yaitu 2 tahun. Dan yang ketiga, setelah lulus S2 aku pengen dapat kerja, atau kalau enggak dapat kuliah S3. Di situ aku berdoa. Kalau dipikir secara logis ya, itu tuh nggak mungkin. Soalnya kenapa? Dilihat dari kuliah S1 aku juga nggak lulus cepet-cepet banget. Banyak kendala waktu lulus skripsian. Terus dilihat dari bisa kerja apa enggak, 1 tahun setelah lulus S1, 1 tahun full daftar kerja kemana-mana, apply ke ratusan perusahaan dan nggak ada satupun yang menerima. Terus selama S1 juga aku dapat beasiswa 1 kali, jadi bukan penerima beasiswa yang full selama 4 tahun nerima beasiswa terus. Jadi aku kalau misalnya mikir secara logis ya, berdasarkan track recordku waktu S1, itu kayaknya nggak mungkin. Nah, tapi ya udah, aku berdoa full setiap selesai tarawih sekitar jam 9 malam. Habis itu berdoa terus, yang aku doain selalu itu. Habis itu pulang tarawih masih ada waktu kan sampai tengah malam, ya udah aku ngerjain tesis gitu. Jadi waktu itu sebelum mulai kuliah aku ngerjain tesis lebih awal. Jadi berdoa udah, ya udah saatnya ikhtiar gitu, usaha ngerjain tesis lebih awal sebelum mulai kuliah tuh tesis sudah aku buat. Nah, terus udah itu oke lah, mulai kuliah kan. Terus udah itu ternyata pas kuliah baru tahu kalau syarat untuk bisa menerima beasiswa terus adalah IPK di atas 3,5. Jadi ya aku berusaha keras. Aku berusaha keras di situ, cuma aku memang merasa bahwa usahaku itu, maksudnya keberhasilanku itu nggak full karena usahaku aja. Ada faktor X yang aku kayak merasa, oh tiba-tiba beruntung banget, oh tiba-tiba begini, tiba-tiba kayak gitu. Sering banget kayak gitu. Jadi kalau dari segi IPK nih ya, IPK aku itu S1 aja aku nggak sampai 3,5. IPK S1 aku 3,38. Nah, sementara di S2 yang tingkat kesulitannya, bebannya, pendidikannya itu lebih tinggi dibandingkan S1, aku dituntut untuk punya IPK di atas 3,5 biar bisa dapat beasiswa alumni setiap semester. Nah, jadi misalnya nih ya, kayak belajar gitu kan, oke lah aku belajar maksimal. Tapi kayak pas lagi hari H ngerjain nih, oh ini aku tahu, oh iya tiba-tiba tahu, tiba-tiba kayak apa yang aku pelajari tuh keinget semua kayak gitu. Aku sering banget kayak gitu. Terus kedua, kalau misalnya presentasi, kayak di situ tuh aku merasa bisa membaca, oh dosennya pengennya itu dapat PPT yang kayak gini, dosen yang ini pengennya dapat PPT yang kayak gini, dosen yang ini pengen makalahnya kayak gini. Kayak bisa aja membaca itu semua, padahal sebenarnya sebelumnya tuh aku nggak bisa. Jadi kalau misalnya dipikir secara logis, kalau misalnya belajar aja seperti biasa, ya nggak bisa memenuhi itu semua. Ada faktor X yang membantu aku di situ. Itu dari segi yang pertama. Dan akhirnya karena uh, bisa terus kayak gitu, IPK bisa di atas 3,5 terus, akhirnya aku bisa tetap dapat beasiswa sampai lulus S2. Yang pertama. Yang kedua, tesis. Nah, ini ada yang cerita yang menurutku kayak emang gak masuk akal sih ya. Jadi tesis itu aku ngambil bidang nutrisi. Kenapa? Karena aku memang minat di situ. Terus udah itu penelitiannya yang aku tertarik di bidang itu juga, dan dosen-dosen yang enakan itu tuh ada di bidang itu. Akhirnya aku ngambil lah
tesis bidang itu, karena aku merasa aku udah nggak mau lagi nih tesis bersusah-susah terus lulusnya lama. Tapi di satu sisi aku ngerasa aku pengen nih bikin suatu penelitian yang belum pernah ada di Indonesia gitu. Nah, eh, waktu mulai dari semester 1 atau bahkan sebelum semester 1 kan aku udah mulai ngerjain tesis. Jadi di semester 1 nih, teman-teman masih juga pada kuliah, aku tuh udah sambil bawa proposal atau draft ini ke dosen-dosen yang menurutku dosennya enakan, dan aku bilang sama mereka, nanti kalau misalnya plotting dosen aku mau dibimbing sama beliau gitu. Terus akhirnya udah kayak gitu, udah ke dosen-dosen dan mereka udah oke semua. Terus ternyata ada peraturan dari ketua prodi kalau plotting full dari dosen, jadi kita cuma bisa milih aja, tapi kita nggak boleh datengin ke satu-satu dosennya. Udah kan usaha selama 1 semester ngedatengin semua dosen-dosen yang enakan itu akhirnya nggak bisa kepake sama sekali. Terus akhirnya ya udah, satu-satunya kesempatan yang bisa aku dapetin adalah mencantumkan nama dosen-dosen tersebut dengan harapan dosennya semoga aja masih inget dengan namaku gitu kan, meskipun kayak mustahil si dosennya inget. Akhirnya aku mencantumkan dosen A dan dosen B di pilihan dosen pembimbingku. Oke, udahlah, aku mikir kemungkinan besar aku akan dapat dosen ini. Pertama, kenapa? Karena itu bidang penelitiannya dosennya tersebut. Terus udah itu juga aku udah sering ketemu dosennya, semoga aja ingat. Terus juga aku aktif di kelas dan semoga aja dosennya ingat juga kan. Tapi qadarullah, ternyata aku nggak dapat dosen tersebut. Aku malah diplotting dapat dosen C dan dosen D. Nah, dosen C ini dosennya sibuk banget, kayak susah banget buat ditemuin. Sedangkan dosen D ini adalah dosen killer. Nggak killer jahat di kelas gitu sih, cuma dulu waktu S1 di angkatanku juga ada ada salah satu temanku, dia ini adalah mahasiswa bimbingan dosen D tersebut. Nah, terus udah itu pas udah sidang akhir nih, terus udah itu ternyata nggak diluluskan. Yang nggak ngeluluskan bukan pengujinya tapi pembimbingnya, ya si dosen D ini. Dan sekarang aku S2 di plotting dengan dosen tersebut. Gimana nggak horor coba? Akhirnya waktu itu aku nanya ke bagian administrasi apa nggak bisa diganti dosennya dengan alasan ya, aku tuh bidang penelitiannya bukan penelitian dosen tersebut gitu. Tapi mau gimana lagi, ya nggak bisa dirubah, udah keputusannya gitu. Kalau misal waktu itu bagian administrasinya bilang kalau kamu minta pindah dosen maka mahasiswa lain pun akan minta pindah dosen gitu, semua aja kan kayak gitu. Akhirnya ya udah, aku nggak bisa pindah dosen dan aku wajib menerima dosen tersebut. Oke lah. Nah, aku tahu dosen tersebut punya standar tinggi. Jadi yang aku lakukan adalah memenuhi standar dia. Jadi kalau misalnya standarnya bagus di mahasiswa itu segini, yang terbaik di mahasiswa itu segini, nah standar dosennya itu masih di atas sini. Jadi aku sebelum konsultasi ketemu dosennya, aku naikin dulu standar nih, baca puluhan jurnal malam sebelum konsultasi besok ketemu dosennya. Dan yang aku agak bingung ya, kan anak-anak pada bilang dosennya itu susah banget ditemui. Nah, aku mikir karena dosennya susah ditemui, ya udahlah aku email aja kan, karena katanya dosennya emang nggak mau ditemui, maunya via email. Tapi aku email 1 kali 2 kali, dosennya minta ketemu, tolong dong konsultasi ketemu langsung gitu kan. Ya kaget juga, kok tidak sesulit yang dibilangin orang-orang kayak itu. Terus di dosen pembimbing 1 yang katanya sulit banget ditemuin itu, aku memang agak sulit sih nemuinnya. Terus udah itu, tapi cuma ketemu 3 kali. Di pertemuan keempat aku ngasih revisi, ini yang sudah direvisi. Dosennya bilang apa? Oke, silahkan seminar proposal. Jadi aku cuma konsul 3 atau 4 kali. Keempat kali itu udah dapat tanda tangan buat seminar proposal. Habis itu ya udah langsung seminar proposal. Di ACC seminar proposalnya itu hari Jumat malam, Seninnya seminar. Padahal peraturannya harusnya kalau misalnya mau seminar itu dikasih jarak waktu minimal 3 hari. Itu kan aku nggak sampai 3 hari, nggak sampai 1 hari malah, karena kan Sabtu Minggu hitungannya libur, libur hari kerja kan, ya kayak gitu. Jadi cuma 3 kali konsul ACC. Nah, sama yang dosen pembimbing kedua ini, nah karena waktu itu sering email, awalnya aku mikir gini loh, sebagai mahasiswa kalau di Indonesia nih ya, kalau misalnya konsultasi tuh nggak tatap muka itu kayak ada yang kurang. Kalau via email kayak gitu. Nah, dosen ini sukanya email. Tapi di situ aku merasa sangat bersyukur karena waktu aku S2 kan aku sambil kerja juga, aku sambil freelance juga, ya sambil kuliah dan mengerjakan tesis juga. Jadi kapan dosennya bisa, aku nggak bisa. Pas aku bisa, dosennya nggak bisa. Akhirnya memang yang terbaik adalah via email konsultasinya, bukan ketemu langsung, karena nyocokin jadwal itu susah. Nah, dan lebih hebatnya lagi, aku merasa selama di kuliah dosennya ini, beliau ini maksudnya menyampaikan sesuatu dan aku nggak paham. Terus aku mikir gini, kalau misalnya
di kelas aja aku nggak paham dengan apa yang beliau sampaikan, gimana kalau konsultasi beliau ngomong apa bla bla bla, nanya gitu terus aku nggak paham, nggak bisa jawab lagi. Tapi qadarullah, lagi konsultasi via email itu kayak nyambung aja semuanya. Tolong ya revisi bagian ini, oke aku revisi, balik lagi, oh iya benar, revisi lagi bagian yang lain, kayak gitu nyambung aja. Aku juga bingung kok bisa nyambung dengan beliau ini gitu kan, padahal aku merasa di kelas itu aku nggak nyambung sama beliau. Dah itu akhirnya semhas juga aku jadi yang pertama kali semhas seangkatan, dan pas sidang juga sidang yang pertama seangkatan. Dan yang pas sidang ini aku sebenarnya berdoa aku nggak mau sidang pas di bulan Ramadan. Aku pengen bulan Ramadan itu udah free dari sidang dan segala kesibukan duniawi. Jadi alhamdulillah aku itu sidang hamin 2 hari bulan Ramadan. Jadi waktu itu bulan Ramadan tanggal 4, aku tuh tanggal 2 udah sidang. Tanggal 2 Mei itu sidang. Ramadannya tanggal 4 Mei gitu. Jadi cuma beda 2 hari, tapi kan doa aku terkabul. Udah, itu yang kedua. Akhirnya aku lulus yang pertama seangkatan, dan bahkan gak sampai 2 tahun. Awalnya kan aku targetnya yang penting lulus tepat waktu, tapi Allah memberikan yang lebih, yaitu aku lulus 1 tahun 10 bulan. Itu kalau totalnya udah sampai sidang ya, tapi kalau misalnya penelitiannya selesai itu aku 1 tahun 1,5 tahun aja sampai penelitian selesai, belum sama ngerjain laporan ya. Itu yang kedua, doa aku terkabul di yang kedua. Terus sudah itu yang ketiga, aku pengen dapat pekerjaan segera setelah lulus. Jadi waktu itu karena aku bulan Mei udah sidang, nah habis itu kan lebaran, akhirnya aku baru bisa daftar yudisium itu bulan Juni daftar yudisium, dan baru bisa yudisium itu di bulan Juli. Nah waktu itu yudisium itu akhir bulan Juli, jadi hari Senin minggu terakhir. Nah hari Kamisnya ini aku kan lagi nyari-nyari kerja, karena udah hopeless dengan job street yang udah apply banyak banget tapi nggak ada yang nerima. Akhirnya aku sambil nyari-nyari juga di Instagram Loker Malang. Nah waktu itu tuh ada lowongan pekerjaan jadi admin all shop kosmetik gitu. Terus aku mikir kan selama S2 itu aku sempat kerja selama 6 bulan jadi admin jurnal. Ya mungkin kurang lebih sama ya, meskipun aku juga nggak terlalu tahu pekerjaannya nanti seperti apa. Ya udahlah aku apply aja. Nah waktu itu apply-nya itu terakhir hari itu jam 12 malam, dan aku baru lihat pengumumannya jam 9 malam. Akhirnya aku buat CV dulu, dan aku baru apply-nya, aku kirimin CV-nya itu jam 10 malam. Nggak sopan sih sebenarnya ya, baru ngirimin CV malam-malam gitu, tapi ya udahlah, nyoba aja kan, aku juga nggak ngarepin keterima. Nah ternyata besoknya itu dapat di WhatsApp, kalau misalnya berminat ada lowongan pekerjaan, tapi bukan di tempatnya kita, tapi di perusahaan satunya lagi. Jadi aku taunya pas udah hari H datang wawancara. Nah jadi aku tuh apply ke all shop yang dia itu kantornya di lantai 2. Jadi ada ruko 3 lantai. Nah aku tuh daftar ke all shop yang rukonya di lantai 2. Nah ternyata pas aku daftar dia itu udah dapat admin. Nah akhirnya aku tuh ditawarin perusahaan yang di lantai 1 itu tuh lagi butuh admin juga. Kalau misalnya minat bisa tuh apply ke yang perusahaan yang lantai 1. Terus aku mikir ya udahlah, aku juga belum dapat kerjaan. Maksudnya aku selama ini kerja part time gitu kan, belum dapat pekerjaan tetap. Ya udahlah aku oke kan. Oke, wawancara hari Selasa depan. Ya udahlah, Senin aku yudisium. Karena waktu itu wawancara pas waktu aku apply juga belum dapat SKL, belum dapat ijazah, jadi aku apply pakai ijazah S1 kan. Terus udah itu yudisium hari Senin, hari Selasa itu paginya jam 8 pagi aku wawancara. Udahlah, karena aku juga merasa aku wawancara di suatu perusahaan yang aku nggak tahu, dan ternyata itu adalah perusahaan konstruksi. Jadi aku S1 bioteknologi, S2 nutrisi, terus udah itu aku kerja di perusahaan konstruksi. Nggak nyambung sama sekali, tapi ini ada linknya ya dari semuanya. Terus udah itu akhirnya aku wawancara. Nah terus udah itu pas di akhir banget ditanya nih, oke udah selesai wawancaranya, ini ada pertanyaan terakhir ya, kamu pengen lingkungan kerja yang seperti apa, atau lingkungan kerja yang ideal bagi kamu itu kayak apa. Terus aku udah mau mikir kan, kayak ya jawaban-jawaban formalitas yang biasa dipelajari gitu kan, tapi tiba-tiba blank semua, dan aku cuma mengingat dua hal, dan akhirnya itu yang aku omongin. Jadi waktu itu aku berusaha mengingat-ingat apa ya yang biasanya jawaban yang baik ketika wawancara gitu, tapi nggak ada yang aku ingat. Akhirnya aku jawab gini, tempat kerja yang ideal bagi aku adalah, pertama aku bisa sholat di awal waktu, kedua di situ no smoking area, aku nggak suka dengan asap rokok gitu. Terus aku pikir kan kayaknya nggak bakal keterima ya, soalnya ownernya itu rokokan.
Terus ternyata jadilah pulang kan. Terus siangnya pulang aku balik ke kampus lagi, mau bantuin temanku yang masih nge-lab kan waktu itu. Terus ada temanku yang tanya, oh kamu kan sudah yudisium ya? Iya udah yudisium, udah punya SKL ya? Iya udah punya SKL. Terus dikasih tahu ada kampus swasta yang butuh dosen, kalau mau kamu daftar aja di sana, tapi di luar Jawa. Terus aku mikir, oh iya boleh deh, minta nomornya dosennya apa salah satu orang yang punya kenalannya di sana. Akhirnya aku dikasih nomornya, belum sempat aku hubungi, waktu itu aku pulang karena udah asar kan. Nah pas aku lagi sholat ada yang nelpon, ya udahlah nggak aku angkat kan. Selesai sholat terus aku lihat nomor itu aku nggak kenal, dan aku juga nggak berniat untuk nelpon balik kan, siapa juga kan, siapa tahu stalker atau apa ya. Ya udah akhirnya nggak aku telepon balik. Ternyata dia nge-WhatsApp, selamat kamu sudah diterima di perusahaan yang tadi pagi ngewawancara itu, yang perusahaan konstruksi. Sudah diterima di perusahaan konstruksi ini, posisinya apa, konten kreator. Dan aku ya seneng aja kan, alhamdulillah terima kasih kayak gitu. Tapi habis itu aku browsing apa konten kreator itu apa, aku nggak tahu pekerjaan itu apa, karena kan aku daftarnya admin ya. Terus tiba-tiba ditempatkan konten kreator. Akhirnya aku browsing konten kreator itu apa sih, kerjaannya apa, nanti mau ngapain. Oke, aku udah keterima kerja di situ kan. Nah terus tapi aku masih berada di satu pikiran, kayaknya tuh kalau kerja jadi dosen tuh wah gitu, apalagi kerja di kampus kan. Terus aku mikir gini, udahlah nanya sama orang tua dulu. Akhirnya pas nanya orang tua, belum deal sama orang tua, besok paginya aku tuh ditelepon. Aku nggak kenal juga ini nomornya siapa. Terus pas ditelepon ternyata itu dekan jurusan tersebut. Terus dia telepon, kamu jadi daftar di sini nggak? Kalau mau daftar di sini, kamu siap-siap. Akhir bulan depan udah masuk semester baru. Akhir Agustus itu udah semester baru. Ya udah, kalau mau segera daftar gitu. Mau bukan segera daftar. Kalau misalnya kamu daftar di sini, kamu udah pasti keterima. Nanti berkas, ijazah dan lain-lain kamu bawa aja. Nanti awal September itu udah mulai tahun ajaran baru. Gitu. Terus aku mikir kan kok nggak diwawancara. Ya udah nggak apa, nanti ada wawancara buat formalitas aja. Soalnya aku ternyata dapat rekomendasi gitu kan. Tapi akhirnya setelah diskusi sama orang tua dan lain, dengan satu dan lain hal pertimbangannya, akhirnya aku nggak jadi daftar jadi dosen tersebut. Tapi at least ya, setelah semua perjalanan panjang ini, aku berdoa tahun 2017 semuanya satu persatu tercapai hingga 2019. 2 tahun yang panjang untuk mewujudkan doa tersebut. Nah bagi teman-teman yang sekarang ini mumpung momentum yang pas nih di bulan Ramadan, meskipun ini udah akhir-akhir Ramadan, tapi tetap berdoa aja, karena ya kita nggak tahu akan kecapainya kapan. Dan ini benar-benar miracle ya, apa yang kamu doain itu akan terwujud. Nah terkabul atau terwujudnya itu bisa beda-beda bentuknya. Nah yang aku ceritain ini adalah yang terwujud persis seperti yang aku minta. 3 hal yang aku minta, yaitu dapat beasiswa sampai selesai kuliah, terus lulus tepat waktu, sama dapat kerja segera setelah selesai lulus. Itu yang aku doain dan itu yang tercapai. Mungkin ada yang lain-lain yang aku doain dan nggak terwujud yang itu, tapi diganti sama yang lain. Ya teman-teman kalau sekarang ini berdoa, ya udah berdoa aja, pengen apa doain. Dan kalau misalnya berdoa sespesifik mungkin. Aku kalau misalnya berdoa selalu spesifik mungkin. Pengen punya rumah gitu ya, aku bayangin rumahnya kayak gimana, sespesifik mungkin gitu. Nah kalau teman-teman juga berdoa, doakanlah yang baik-baik sespesifik mungkin. Kalau seandainya yang dikabulkan tidak seperti yang teman-teman harapkan, pasti diganti dengan yang lebih baik. Terima kasih.